salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Wandri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 di Universitas Riau. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran matematika di SMP Santa Maria, Kota Batu untuk peserta didik kelas 9 dengan submateri pokok transformasi geometri rotasi. Mohon saran dan masukan yang membangun untuk pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Salam. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabarnya semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di jam pembelajaran kelima di matematika hari ini. Oke, Bapak mau ngecek dulu kehadiran. Silakan, Bapak minta kamu boleh menyesuaikan nama di format Zoom. Ya, silakan, boleh disesuaikan dulu. Ya, Bapak sudah melihat sesuai dengan format Zoom. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita akan awali dengan berdoa. Pak Wandri minta bantuannya Dinda untuk pimpin doa. Silakan Dinda. Ya. Baik, Pak. Teman-teman dan Pak Wandri, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kasih. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena telah diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam pertemuan Zoom meeting pada hari ini. Sekarang kami akan memulai pertemuan ini. Kiranya Engkau dapat memberkati kami dari awal hingga akhir pertemuan ini, agar dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami haturkan kepada Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih Dinda. Oke, baik anak-anakku semuanya. Pak Wandri mau mengecek kalian dengan kesiapan. Mohon lihat jaringan di tempat masing-masing. Apakah semuanya sudah internetnya lancar, dan Bapak mengecek kamera, minta tolong dibuka selama pembelajaran kita dari awal hingga akhir ini. Oke, baik. Sebelum kita memulai, Pak Wandri mau mengingatkan tentang semangat kita nih. Ya, masih ingat ya yang sudah Bapak pernah bahas? Ya, masih ingat nggak? Masih ya? Oke. Ya, kalau gitu Bapak ulang lagi. Jadi kalau Bapak bilang matematika, kalian jawab semangat. Matematika, semangat. Matematika, selalu semangat. Oke, coba ya. Matematika, semangat. Matematika, semangat. Matematika, selalu semangat. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, semoga kamu termotivasi pada pembelajaran hari ini. Baik, Pak Wandri izin akan share sebuah screen untuk kita mulai pada pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah muncul ya di layar kalian. Oke, pada pertemuan kita hari ini, kita akan masuk ke materi transformasi geometri bagian yang ketiga, yaitu apa ini namanya, Nak? Rotasi. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan dari sebelum yang kita belajar rotasi ya, yaitu kita sudah belajar materi refleksi. Nah, untuk mengingatkan kembali materi sebelumnya, Pak Wandri coba minta satu anak, Kaldep, sifat pencerminan atau refleksi yang Kaldep tahu, boleh dibacakan yang Bapak kasih bintang. Bayangkan suatu bangun yang dicerminkan, memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Oke, terima kasih Kak Aldep. Sifat pencerminan yang kedua boleh dibaca sama Enda, silakan Nak. Yang Bapak kasih bintang.
Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Nah, inilah materi yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi, udah memahami sifat dari refleksi, prinsipnya jarak dari bayangan ke cermin dan jarak dengan benda aslinya itu ke cermin itu sama. Nah, selanjutnya, pertemuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita ada 4, Nak. Ya, mari dilihat di slide ini. Yang pertama, nanti kita akan menentukan konsep rotasi ya pada suatu benda dengan benar. Nah, yang kedua, kita akan menentukan koordinat dari bayangan benda hasil rotasi. Terus, yang ketiga, kita akan melukis titik bayangan hasil rotasi menggunakan GeoGebra yang sudah pernah kita kuasai. Nah, yang terakhir, nanti kita akan memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rotasi. Ini nanti ada pada tes formatif. Serangkaian pada pertemuan kita hari ini, Pak Wandri akan menilai sikap kalian di dalam diskusi kelompok ya. Lalu nanti tes pengetahuan dan keterampilan menggunakan GeoGebra. Nah, semuanya kita lakukan sepanjang pertemuan hari ini. Ya, apakah paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Nah? Paham, Pak. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya, anak-anakku, Bapak mau masuk ke manfaat kita mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa kalian lihat di sini, kalau kita kaitannya dengan refleksi, kemarin pencerminan kita sudah melihat kan, ada yang sedang bercermin. Nah, sekarang di materi ini, rotasi ini identik dengan perputaran. Di dalam kehidupan sehari-hari ada loh, banyak yang bentuknya bulat lalu berputar. Seperti contoh, ini adalah wahana, siapa yang tahu namanya wahana ini? Yo, biang lala. Ya, betul, wahana biang lala ya. Coba kamu pernah main wahana ini, Bapak play. Ya, betul ya, wahana biang lala itu merupakan salah satu bentuk rotasi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau Pak Wandri main itu udah pasti tegang ya, karena bisa dari bawah naik ke atas, berputar lagi satu putaran, terus kembali lagi ke bawah. Nah, yang kanan ini kamu lihat ini lambang apa namanya? Simbol recycle ya, atau daur ulang. Nah, ini sering ditempel sekarang itu banyak di tempat-tempat seperti ruang umum, tempat sampahnya ditempel dengan lambang recycle ini, daur ulang. Artinya berputar, kembali lagi ke awal sesuai putarannya. Nah, inilah yang terjadi atau bisa kita lihat rotasi di dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak ya. Baik. Nah, untuk memahami rotasi, sebelumnya Pak Wandri mau ajak kamu coba melihat nih kemampuan kamu sampai sekarang ini, apakah masih ingat materi sebelumnya? Jadi kita udah belajar translasi dan juga refleksi. Mari kita coba masuk ke quizzes. Bapak ajak kamu membuka handphone atau laptop kamu, buka quizzes.com, lalu kalian masukkan kode game yang sudah Bapak sharing di sini. Ya, sudah satu orang yang bergabung, 2, 3, oke, sudah ada beberapa yang bergabung. Scroll, ya, 10, ya, 13. Siapa yang belum masuk? 643597 ya. Oke, Meli sudah masuk. Tia, siapa lagi yang belum masuk, Nak? Saya sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita mulai saja ya. Oke, kita mulai. Sekarang kita coba soalnya. Oke. Oke, kita akhiri saja ya, Nak ya, sampai di sini. Ya. Selamat kepada Marvel, Andika, Guni, dan Jevan ya, 5 orang pertama yang nah, ini yang
peringkat pertama jadi Andika ya, selamat ya. Oke, ini just game saja, tapi untuk mengukur kemampuan kalian di materi translasi dan juga refleksi. Oke, baik anak-anakku, kita kembali lagi ke tampilan slide PowerPoint yang tadi. Nah, selanjutnya setelah kalian Bapak melihat ternyata masih ingat ya materi translasi dan refleksi pada pertemuan kita sebelumnya. Nah, hari ini kita langsung masuk ke materi kita rotasi dengan mulai dari beberapa permasalahan yang tampil di layar. Baik, Bapak ajak kamu melihat ada 2 buah benda di sini. Benda yang pertama ini yang paling atas namanya jam dinding ya, bentuknya bulat ya. Lalu ada jarum detik yang berputar cepat. Lalu yang di bawah besar ini adalah kincir angin. Nah, dari benda ini silakan kalian amati dulu nak, ya perputarannya yang kita lihat amati ya. Apakah bentuk dan ukuran benda tersebut akan berubah oleh perputaran? Siapa yang bisa jawab? Dapat. Tidak ya? Ya. Lalu Bapak mau tanya jarum detik dan jam ini kemana arah putarnya? Ayo siapa yang bisa bantu Bapak? Perhatikan jarum. Ke sebelah kanan. Sebelah kanan, oke, terima kasih. Terus yang kincir angin ini nak, nah kira-kira berputarnya ke arah mana nih? Lihat nih arahnya nih, mouse Bapak. Ke arah? Ke arah kiri, Pak? Kiri. Ya, jadi ada 2 arah yang kita lihat di sini ya. Jarum jam ini berputarnya ke arah kanan dan kincir angin berputarnya ke arah kiri. Nah, perputaran ini yang nanti kita lihat arahnya ya. Nah, pada materi kita, transformasi ini selalu kaitannya dalam bidang kartesius. Nah, coba Bapak ingatkan kembali bidang kartesius ini. Ini diwakili oleh skala 10 ya. Ya, ini ada 4 kuadran. Nah, di tengah-tengah ini kita sebut titik apa namanya? Siapa yang bisa bantu? Titik? Pusat. Titik pusat atau titik O. Nah, sekarang acuan kita, titik pusat ini berdasarkan putaran jarum jam. Nah, jarum jam ini kan berputar ke arah kanan, nah, ya. Nah, sekarang Bapak berikan ilustrasi untuk memahami materi kita. Nih, misalkan Bapak punya sebuah titik di sini, ini titik P, koordinatnya di, siapa yang bisa bantu? Berapa koma berapa nih? 30,10. Ya, betul, 30,10. Sekarang dia akan berputar ke arah kiri. Nah, ke arah kiri berarti di sebelah kiri pen ya, sekitar sini, 90 derajat. Nah, katakanlah ke titik baru, titik Q. Nah, jadi koordinatnya di negatif 10,30 ya. Nah, putarannya terhadap jarum jam ini kamu akan lihat nanti apakah dia akan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang Bapak lanjutin aja ya. Titik Q kemudian diputar lagi, sini ya. Kemudian diputar lagi dia sampai ke titik baru, katakanlah titik R. Koordinatnya negatif 30, negatif 10. Nah, sampai di sini nak. Nah, kamu bisa amati perputaran P ke Q, Q ke R terhadap jarum jam ini, dia itu berputar ke arah kiri. Maka kalau lihat dari jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Setuju atau tidak? Setuju, Pak. Ya, jadi ke arah kiri kita sebut berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang kita mulai lagi dari titik P. Nah, masih di P, tapi berputarnya ke kanan sekarang. Berarti kalau P ke kanan itu jatuhnya ke bawah ya. Nah, di sini, nah ini titiknya katakanlah titik S. Oke ya, sampai di sini titik S ya. Nah, ke kanan terhadap jarum jam putarannya, ini disebut dengan searah jarum jam. Setuju ya? Setuju, Pak. Ya, baik. Nah, dari sini anakku, mari kalian Bapak ajak untuk memahami rotasi atau perputaran ini lebih dalam lagi dengan kita akan berdiskusi ya. Berdiskusi dengan lembaga kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Bapak posting di GCR kalian. Pak Wadri akan bentuk kalian 4 kelompok ya. Satu kelompoknya 4 orang dengan kelompok matematika. Sekarang kalian coba cek anggota kelompoknya apakah semuanya sudah ada. Pak Wadri akan bentuk kelompok dengan di breakout room ya. Kita akan masuk ke breakout room. Bapak akan bikin 4 kelompok. Mari kalian
unduh LKPD-nya di GCR, klik dulu. Sambil menunggu, Bapak sedang merename nama row-nya sesuai nama kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, dan terakhir kelompok 4. Oke. Nah, di sini Pak Wandi minta kalian mengerjakan langkah-langkahnya sesuai dengan petunjuk kerja di LKPD. Lalu Bapak minta hendaknya mengutamakan kerjasama antar anggota sehingga pembelajarannya maksimal. Nah, kalau ada yang kurang paham nanti tinggal panggil saja Bapak sebagai host ya. Oke, kalau begitu Bapak akan open all room. Sekarang kamu bisa melihat di breakout room samping kanan kamu sudah ada muncul ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Ya. Halo, Brigita, gimana? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Nah, oke. Gimana, ada kendala nggak? Enda, Meli, Tia? Ada, Pak. Bisa ya? Silakan, masih awal-awal. Dibaca baik-baik apa dari petunjuknya. Nah, untuk yang pertama ini kita memahami konsep dari rotasi ya, apa definisinya, perubahan apa, dan seterusnya. Oke, Bapak coba keliling lagi ke kelompok lain ya. Oke, bagaimana kelompoknya Marvel? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke, nah itu diisi dulu ke bawah coba. Sudah. Nah, yang bagian pertama ini kita memahami definisi dari rotasi ya. Silakan boleh diskusi. Oke, Bapak move ke kelompok yang lain ya. Kelompok 4. Gimana kelompoknya ini? Ada masalah nggak? Nggak ada, Pak. Bisa? Bisa, Yang Pak. pertanyaan pertama ngapain ini? Coba. Menurut kita nggak merubah bentuk, Pak. Oh gitu. Ini kita buat apa namanya nih? Membuat pemahaman ya tentang rotasi ya. Iya, Pak. Ya. Benar-benar di atas sebab apakah bentuk dan ukuran benda tersebut berubah oleh perputaran tersebut. Oke, dilanjut dulu ya, Nak ya. Nanti Bapak keliling lagi, Bapak ke kelompoknya yang lain dulu. Pak, itu tuh yang pertama itu tuh maksudnya gimana yang coba kalian amati itu? Coba kalian ke atas dulu. Nah ini kan objeknya nih. Jadi si benda-benda yang ada di bidang kartesius ini, dia itu berputar kan terhadap porosnya. Nah, kita amati ini dari perputarannya. Nah, coba lihat ke bawah nih. Apakah bentuk dan ukurannya berubah di situ tuh? Nah, kemudian kalau berubah, kalian lihat di bidang kartesius ini berubahnya kenapa kalau berubah? Kalau tidak ya bilang aja tidak berubah oleh karena perputaran. Jadi walaupun berputarnya cepat atau lambat ya tetap aja dia tidak akan mengubah bentuk kan. Nah, sebenarnya itu ya. Coba di scroll ke bawah. Nah, menurut pendapat kalian apa nih? Apakah si objek tadi itu yang benda-benda tadi berbentuk lingkaran akan berubah? Kalau tidak, terus saja tidak akan berubah karena pola perputaran. Kalau berubah, tulis. Nah, jika berubah, alasannya kenapa kalau berubah kan gitu kan? Silahkan. Oh iya, Pak. Oke, Ya. Pak. Makasih. Ya, oke. Silakan diskusi ya. Kalau ada yang kurang paham, ya. Ini dari Audrey ya. Oke. Ya. Oke. Dilanjut Ana ya. Iya, Oke. Pak. Makasih, Ya, Pak. ya, sama-sama Bapak. Oke, kita ke kelompok 2. Iya. Nah, bingung kan? Udah rata kesimpulan Pak. terus arah-arah. Ya, beri kita gimana kelompoknya Ini ini? kan berlawanan arah jarum jam. Iya. Tapi kok rotasinya 90 derajat bukannya min 90 derajat ya, Pak? Kan berlawanan. Iya. Kalau dari busur, ya, dari busur 0 derajat itu bisa diletakkan di atas. Ya. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam itu, dia itu akan selalu dia itu jadi positif 90. Jadi kalau berlawanan arah jarum itu kan kita ke kiri ya. Ke kiri. Nah, kalau dalam putaran busur itu dia masih positif 90. Sedangkan kalau yang searah jarum jam itu jadi negatif 90. Coba kamu lihat jam tadi, jam itu yang pada lingkaran itu di tengah-tengahnya titiknya itu adalah 0 derajat. Lalu letakkan busur. Ya. Jadi kalau dia di sini nih tangan Bapak nih, dia itu pada saat ke bawah dia akan jadi negatif 90 searah jarum jam ke kanan. Iya, benar-benar.
Sedangkan kalau misalnya dia itu ke kiri, kalau misalnya ke kiri itu dia itu pasti positif. Coba deh dari 0 kamu ke kiri, ya ke kiri kan berlawanan arah jamnya ke kiri ya. Ke atas itu 10 derajat, setelahnya 20 derajat, 30 derajat, 90 derajat kan di puncak kan? Ya 90 derajat di puncak kan? Itu positif atau negatif itu? Positif kan? Ya kan? Arah jarum jamnya kemana itu? Dia kan ke kiri, tapi berlawanan kan? Makanya kalau rotasi berlawanan arah jarum jam selalu positif. Bayangkan putaran jam tadi berputar, kan berputar jarum jam kiri kanan gitu kan, terus kan berputar gitu kan. Nah, ketika putarannya itu berlawanan arah jarum jam, berarti kan dia bukan dari tangan Bapak ini ke bawah, tapi dia ke atas. Ke atas kan dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Makanya searah itu pasti negatif, sedangkan berlawanan arah itu adalah positif. Itu dalam rotasi kayak gitu. Nah, kamu bayanginnya seperti jarum jam yang putaran tadi. Oke, paham ya? Paham, Pak. Bisa? Paham, Pak. Bisa. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya. Coba scroll ke bawah, bisa dapat rumusnya? Ya, yang ini. Nah, rumusnya bisa kedapat kan? Nah, ini tinggal copy paste dari yang kalian dapat di atas itu. Nah, ya kan? Ini kan dapat y, min x itu kan dari copy paste yang data di atas ya. Tabel ini kan bisa dilengkapin ya. 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 Oke. Kalau yang bawah belum ya? Coba lihat yang ayo kita berlatih sudah belum? Belum, Pak. Oke, ya. Ini tinggal masukkan ke GeoGebra ya. Kalau gitu Bapak masih tinggalkan, silakan. Kalau ada yang nggak paham, panggil aja Bapak ya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan lanjutkan. Ini gambar kelompok kita kayak gini betul salah Pak? Coba di zoom dulu, Bapak coba cek. Bapak zoom dulu. Zoom. Ya, perbesar. Coba diperbesar. Ini agak, nah itu. Nah, ini titik mula-mulanya itu di titik A ya, Marvel ya. Nah, ini tuh kan rotasi 180. A 180 di sini di koordinat 5,2, jadi ada di 5, ini bacanya berapa nih? A aksennya? 5,-2 Pak. 5, ya betul. Terus coba lihat soalnya ke atas, coba scroll ke atas soalnya. Jadi A-nya 5,2 dirotasi 180 derajat. Nah, ini kalau menggunakan rumus jadinya harusnya di negatif 5, negatif 2. Nah, coba lihat negatif 5, negatif 2. Betul ya? Ini kan negatif 5, negatif 2. Nah, titik yang kedua coba lihat di situ. Titik B-nya berapa ya? B-nya itu di berapa Marvel? Min 5,-3 Pak. Nah, kalau dirotasi 180 derajat kan jadi dikali min semua ya. Jadi berapa? Jadi 5,3. 5,3. Coba scroll ke bawah. 5,3 itu, nah 5,3 harusnya. Oh ini ya, ya itu betul. Ini sudah B aksen. Sudah, ini udah betul Marvel. Nah, gimana? Sudah, kita kembali dari diskusi kelompok ya. Kita ke layar utama lagi. Bisa mengerjakannya, anak-anak? Bisa? Mana jawabannya? Bisa? Oke, masih semangat ya? Masih semangat? Masih, Pak. Oke. Baik. Sekarang kita sudah berdiskusi dari LKPD itu, waktunya 15 menit ya. Nah, kita akan presentasikan dari setiap kalian yang sudah. Nanti kelompok lain silahkan boleh menanggapi apa yang dari kelompok temannya menjelaskan. Kelompoknya Dinda ya, bisa ya, permasalahan 1 ya. Oke, Bapak beri kesempatan untuk sharein siapa saja kelompoknya. Mau gantian bacanya juga boleh. Silakan, Nak. Selamat siang Pak Wandri dan teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 1 itu ada saya, Briana, ada Dinda, ada Vina, dan ada Dayar. Sini kami akan membahas masalah 1. Coba perhatikan ketika benda-benda di atas berputar. Menurut kalian, apakah bentuk dan ukuran benda tersebut berubah oleh perputaran tersebut? Kemudian, bagaimana jika yang diputar adalah objek pada bidang kartesius? Apakah bentuk dan ukurannya berubah juga? Jadi, soal pertama, coba kalian amati perputaran objek, titik, bidang, dan kurva pada gambar di atas dikaitkan dengan sistem koordinat ketika titik, bidang maupun kurva berputar atau berotasi. Menurut pendapat kelompok kami, bidang maupun kurva seperti gambar yang di atas tidak berubah. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan,
Perubahan apakah yang terjadi pada perputaran titik, bidang, dan kurva? Menurut pendapat kelompok kami, bentuk dan ukuran benda tersebut tidak berubah. Begitu juga dengan gambar pada bidang kartesius tidak berubah. Dari permasalahan yang sudah kalian diskusikan di atas, dapatkah kalian menentukan apakah itu rotasi atau perputaran? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Oke, makasih ya kelompok Dinda, Audrey, Dir, ya, dan Devina. Oke, dari kelompok lain apakah sama jawabannya, Nak? Sama, Pak. Oke, tidak ada yang punya jawaban lain, silakan. Kalau ada jawaban yang lain, boleh sekalian share. Oke, kalau gitu terima kasih kelompok Audrey dan kawan-kawan. Bisa kita kasih applause buat mereka semua. Terima kasih. Oke, selanjutnya ke permasalahan yang kedua, Bapak minta bantuannya kelompok Brigita dan kawan-kawan. Silakan boleh share screen. Bapak izinkan share screen, silakan. Ya. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan masalah kedua. Sebuah drone pada titik koordinat P30,10 bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q. Setelah tiba di titik Q, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R. Pada masalah di atas, mari diskusikan dengan teman sekelompokmu. Pesawat mainan bergerak berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dari titik P 30,10 terhadap titik asal menuju titik Q min 10,30. Maka rotasi berlawanan arah jarum jam 90 derajat A X, Y dirotasikan 90 derajat menjadi A aksen min Y, X. Silakan dilanjutkan, Enda. Pesawat mainan bergerak berputar searah jarum jam sebesar min 90 derajat dari titik P 30,10 terhadap titik asal ke titik S 10,30. Maka rotasi berlawanan arah jarum jam min 90 derajat A, X, Y dirotasikan min 90 derajat A absen Y, min X. Pesawat mainan bergerak berputar searah atau berlawanan jarum jam sebesar 180 derajat dari titik P 30,10 terhadap titik asal ke titik R min 10,10. Maka rotasi searah atau berlawanan arah jarum jam 180. A, X, Y dirotasikan 180 derajat A aksen min X, min Y. Oke, kita lihat kesimpulannya. Coba di scroll ke bawah, Nak. Nah, dapat 3 rumus ya. Oke. Ada yang mau komentar atau berbeda, silahkan boleh ditanggapi. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Ini jadi rotasi 90 derajat itu berlawanan arah jarum jam, sedangkan rotasi negatif 90 derajat itu searah jarum jam. Nah, rumusnya kita dapatkan dari perumpamaan tadi pesawat mainan atau drone tadi ya, yang berputar sesuai dengan instruksi. Oke, terima kasih kelompok Brigita dan kawan-kawan. Silakan kita kasih applause buat mereka. Terima kasih. Baik, anak-anakku, kita sudah mendiskusi dari LKPD tadi dan Bapak melihat kalian diskusinya sangat baik dari beberapa yang Bapak kunjungi di breakout room ya. Ada yang sampai bertanya tentang jenis rotasi dan seterusnya. Nah, Bapak akan share kembali tadi untuk presentasi kita. Setelah kita diskusi, nah, Pak Wandri akan ajak kamu dengan mencoba. Kita tadi mengingat lagi apa yang kita pelajari. Ada 3 jenis rotasi. Siapa yang bisa bantu? Yang pertama, rotasi berapa derajat? 90 derajat. 90 derajat, Pak. Ya, kita sebut apa, Nak? Searah jarum Jarum jam. Yang kedua, rotasi 90 derajat tapi berlawanan arah jarum jam. Nah, yang ketiga, rotasi 180 derajat. Nah, baik, Nak. Di sini Bapak akan minta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yang kalian dapat dari LKPD. Siapa yang bisa bantu apa itu rotasi? Nah, atau kita sebut perputaran.
Transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Oke, dengan titik pusat tertentu ya. Kita tahu titik pusatnya apa? Titik 0,0. ya, 0,0. Titik pusat ya. Oke, kejap. Yang kedua, setelah kita tahu definisi pengertian rotasi, nah satu aja sifat rotasi yang kamu tahu. Oke. Tidak merubah ukuran dan benda. Tidak merubah ukuran atau bendanya ya. Berarti mengubah apa dong? Letak, Pak. Letak atau disebut posisi ya. Iya, Pak. Oke, makasih ya anak-anakku. Kita udah belajar dari LKPD ini memahami definisi rotasi, ya konsep-konsepnya, dan kita bisa tahu sifat rotasi serta tadi sudah menemukan rumusnya. Nah, untuk penguatan, Pak Wandri akan tuliskan kembali di layar ini. Jadi, bangun yang diputar atau kita sebut rotasi itu tidak akan mengalami perubahan bentuk atau ukuran, ya. Nah, bangun yang diputar itu akan mengalami perubahan posisi. Nah, di sini ada 3 rumus yang sudah kita dapatkan di permasalahan kedua. Ya, ini sudah jadi Bapak berikan juga di modul ya di PDF, serta Pak Wandri ajak kamu untuk melihat di video pembelajaran yang sudah pernah Bapak share. Ya, di situ sudah Bapak jelaskan tentang jenis-jenis rotasi. Oke, anak-anakku 91. Nah, untuk memberikan penguatan dan Bapak mau ngetes bagaimana pemahaman kamu tentang rotasi ya. Di sini Bapak sudah buat 2 soal uraian, kita beri namanya tes formatif. Bapak sudah posting di GCR. Bapak ajak kalian untuk membuka lagi GCR-nya. Lihat di situ ada Google Form ya. Judulnya tes formatif rotasi. Ada 2 buah soal bentuk uraian. Bapak sudah buatkan ini dalam bentuk soal cerita ya, memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Sudah ketemu GCR-nya, Nak? Sudah, Pak. Ada? Oke. Baik, silahkan boleh klik dulu. Nah, ini silahkan kalian isi mulai dari nama, lalu pilih kelas, nomor absensi. Kemudian di situ ada 2 buah soal. Pak Wandri ajak kamu untuk coba mengisi sesuai dengan apa yang kamu dapat dari materi hari ini. Oke, Pak Wandri putar musik ya. Silakan ya. Soalnya susah-susah enggak? Ya. Ya, sebagian bilang ya kita bisa bilang mudah juga ya kalau kita udah paham itu definisi dari rotasi ya. Soal yang pertama itu, nah, di situ ada suasana rapat di OSIS, terus menggunakan meja putar dan posisi duduk peserta rapat itu jaraknya sama. Pada rapat tersebut membahas dokumen tentang rencana kerja ke depan. Kemudian dokumen itu dapat dipindahkan sesuai keperluan ya, jadi diputar mejanya ya. Nah, dengan cara diputar itu, ini disebut ilustrasinya, perubahan apa yang terjadi pada dokumen. Nah, dan prinsip transformasi apa nih? Nah, ini jelas ya. Prinsip transformasi itu maksudnya di jenis transformasi apa? Ya, ada 4 kan yang kita udah tahu, transformasi geometri. Silakan diketik saja. Ya. Pak Wandri sambil ngecek di responses Google Form, sudah ada yang selesai. Oke, sudah ada 9 yang menjawab ya, terima kasih. Waktunya masih berjalan. Ya. Oke, baik. Sudah selesai semua. Sekarang Pak Wandri ajak kalian kembali lagi ke slide ini, Nah, kita sudah di ujung atau di akhir pembelajaran. Pak Wandri mau kalian bersama-sama dengan Bapak merefleksikan pertemuan kita hari ini dengan menuliskan kesan gitu ya, atau ekspresi diri yang kamu dapat dari pertemuan hari ini. Bapak sudah buatkan di dalam Padlet ya, ada 4
4 pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kalian wakili dengan menjawab perasaan ya masing-masing. Silakan klik tautannya, ini ada di GCR. Silakan kamu klik di GCR tadi, ada padlet.com panjaitanluandri/rotasi. Nah, di situ ada 4 pertanyaan, pengalaman terbaiknya kerjasama dengan teman. Kalau ada yang mungkin harus diperbaiki, silakan tulis aja ya. Nah, di sini perbaikan apa yang harus dilakukan, tidak ada waktunya harus diperpanjang. Oh ya. Ini ditulis nama, tidak perlu ditulis nama juga tidak apa-apa ya nak ya. Oke. Nah, sambil kalian boleh menuliskan nanti, tapi ini sudah mewakili. Pada umumnya terima kasih perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini menyenangkan, pengalamannya dapat bekerja sama dan dapat saling diskusi sama teman ya. Kalau ada kendala perbaikan, Pak Wandi minta isi di kolom kanan ini ya nak ya. Pembelajaran kita sudah sampai di sini, anak-anakku 91. Nah, Bapak stop share. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Nah, kita akan akhiri dengan doa, tapi sebelumnya Bapak mau mengingatkan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi dilatasi, transformasi yang keempat ya di minggu depan. Terus Bapak mengingatkan untuk Padlet jangan lupa diisi dan tes formatif untuk diisi. Oke, baik kalau begitu Pak Wandri minta bantuannya Brigita, boleh pimpin doa anak. Kita akan akhiri sekaligus pulang ya. Ya Pak. Teman-teman dan Pak Wandri, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Sekarang kami akan menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang diajarkan berguna bagi kami dan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Mari ya.